Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukowati, menghadiri peresmian fasilitas kawasan suci Pura Agung Besaki bertempat di Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Karangasem, pada Rahina Somapon Matal dalam penanggal kalender Bali 13 Maret 2023. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali disambut dengan tari pendet di Candi Bentar Utama Pura Agung Besaki. Tarian ini dibawakan secara berkelompok sebagai ungkapan selamat datang dan sukacita atas kehadiran Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Presiden Republik Indonesia bersama rombongan juga disambut dengan penampilan tari baris Bandana Manggala Yuda yang dibawakan secara kolosal oleh Sanggar Tali Lokanata dengan diiringi penabuh dari isi Denpasar. Tari baris Bandana Manggala Yuda merupakan tari kepahlawanan yang menggambarkan persiapan sekelompok pasukan perang dari Kerajaan Badung yang juga disebut sebagai Kerajaan Bandana sebelum maju ke medan perang. Gubernur Bali Wayan Koster dalam laporannya mengatakan Pura Agung Besaki merupakan pusat pemujaan utama umat Hindu di Bali. Pura ini terletak di Huluning Pura Raja atau pusat dunia. Pura Agung Besaki saat dilaksanakannya upacara besar keagamaan seringkali menghadapi masalah dalam hal kenyamanan dan keamanan saat melaksanakan persembahyagan. Melalui dibangunnya fasilitas kawasan suci Pura Agung Besaki, dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kesucian serta menunjang keindahan kawasan suci Pura Besaki. Pura Agung Besaki disebut sebagai Huluning Bali Raj, artinya hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buwana, pusat dunia. Karena itu, Besaki pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerawian hidup atau Basuki di hulu Bali, yang dilarang atau dipantangkan hile-hile untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Sejak lama, pasas yang ada di kawasan suci Pura Agung Besaki ini menghadapi masalah serius dengan kondisi yang sangat parah. Kondisi yang buruk ini membuat suasana kurang nyaman dan aman bagi masyarakat dalam melaksanakan persembahyangan. Karena itu, kami berupaya dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pemilihan Umum untuk membangun pasas kawasan suci Pura Agung Besaki ini secara komprehensif. Tampilan bangunan sangat berkualitas, terlihat juga megah, selaras dengan
kesucian, keagungan, dan keindahan Pura Besakih serta Gunung Agung. Total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan semua fasilitas adalah sebesar 911 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 428 miliar, dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 483 miliar. Pembangunan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2021, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega meresmikan, Presiden kelima, sekarang Bapak Presiden ke-7 yang meresmikan tentang pembangunan. Terima kasih Bapak Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadimulyono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukowati, Bupati dan Wali Kota Sebali, Forkopimda Provinsi Bali, para sulinggi dan pemangku Pura Agung Besakih, Bendesa dan Perbekal Sebali, serta para undangan lainnya menyaksikan penayangan program perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato sambutannya mengatakan Pura Agung Besakih tidak hanya disucikan oleh umat Hindu di Bali semata, namun juga umat Hindu di Nusantara. Dengan adanya penataan dan pembangunan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih, dapat terjaga kebersihan, keindahan, dan kesuciannya. Terlebih lagi, Pura Agung Besakih senantiasa ramai dikunjungi oleh umat Hindu yang akan bersembahyang, maupun para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Saya sangat bahagia berada di kawasan Pura Agung Besakih, pura yang sangat disucikan, pura yang sangat disucikan bukan hanya oleh umat Hindu di Bali, tetapi juga oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Pura yang suci ini harus kita jaga, harus kita rawat dengan penuh hormat, sehingga umat Hindu dan pengunjung yang datang ke Pura Agung Besakih bisa merasakan aura kesuciannya. Karena dengan terjaganya kesucian, terjaga kebersihan, terjaga kerapian, sekaligus menjadi juga tempat yang indah. Dan saya tahu sejak dulu pengunjung di Pura Besakih ini sangat banyak dan selalu ramai. Apalagi kalau sedang ada upacara besar, terutama di upacara Betara Turun Kabeh yang diselenggarakan setiap sasi Kadasa. Umat Hindu dari berbagai penjuru akan berbondong-bondong datang untuk melakukan persembahyangan. Tidak hanya yang berasal dari Bali, tetapi dari seluruh tanah air Indonesia. Kedatangan umat dan pengunjung yang semakin banyak tanpa diimbangi dengan penataan, tanpa ada antisipasi ke depan, akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, tahun 2021, saya perintahkan dan saya minta kepada Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, untuk melakukan
penataan di kawasan Pura Besakih ini bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Bali yang dilakukan di dua area, yaitu area Becingah dan area Manik Mas, dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung agar masyarakat semakin nyaman saat bersembahyang dan Pura Agung Besakih tetap terjaga kesuciannya. Hadirin yang saya hormati, membangun fasilitas yang bagus, yang megah akan lebih mudah daripada mengelola dan merawatnya. Untuk itu, saya benar-benar ingin titip agar fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini dengan dana yang sangat besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, harus diikuti dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang profesional. Harus disiapkan manajemen dengan kompetensi yang baik, sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada. Peresmian kawasan suci Pura Besakih ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Presiden. Peresmian kawasan suci Pura Besakih juga dilakukan penandatanganan prasasti kawasan suci Pura Agung Besakih di depan Candi Bentar Utama Pura Agung Besakih.